Hai, Shalom, selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-10. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anaknya Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas perkenan Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 di bawah perikop judul dan Yeremia dipanggil dan diutus. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin dalam zaman Yosia bin Amon raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya. Datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosua raja Yehuda, hingga penduduk-penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian juga akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali. Hari ini kita membahas Yeremia, Nabi Yeremia dari kitab Yeremia. Yang ingin kita pelajari dari Nabi Yeremia dan dari kitabnya adalah tentang bagaimana proses pengangkatan Yeremia menjadi seorang nabi. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pengangkatan dari satu status menjadi status yang lebih di atas atau status yang baru, kita selalu berpikir 1, 2, 3 kali lipat tentang bagaimana kita layak atau tidaknya menduduki status yang lebih di atas dari apa yang kita kira. Kita selalu berpikir apakah kita layak, apakah kita pantas, apakah kita mampu, apakah kita memang bisa melakukannya. Sedangkan kita juga berpikir bagaimana setiap kita punya
ekspektasi terhadap setiap pekerjaan-pekerjaan, terhadap setiap pelayanan-pelayanan yang diemban oleh orang sebelumnya. Dan ketika pekerjaan atau pelayanan itu diberikan kepada ketong tentu akan berintrospeksi diri. Apakah ketong layak? Apakah ketong mampu? Apakah ketong bisa melakukan yang seperti ketong ekspektasikan terhadap orang lain? Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu hal ini bukan hal yang baru, tapi menjadi hal yang lumrah bagi setiap kehidupan umat manusia. Kenapa saya bilang lumrah? Karena setiap orang itu ketika diberikan tanggung jawab yang baru, tentu dia akan berpikir berulang-ulang kali untuk mengambil tanggung jawab itu. Dan hal itu bukan hanya terjadi di dunia pekerjaan, tetapi juga di dalam dunia pelayanan. Ketika ketong dipercayakan menjadi seorang hamba Tuhan, ketong akan berpikir apakah benar-benar ketong layak berbicara depan jemaat, apakah ketong pu hidup benar-benar sudah menjadi contoh, apakah ketong bisa didengarkan, dan sebagainya. Bukan hanya menjadi seorang pendeta, tapi menjadi seorang presbiter, seorang penanggung jawab dalam pelayanan gereja. Itu pun ketong memikirkan hal yang sama. Dan hal yang sama juga dipikirkan oleh Yeremia pada masa itu. Tetapi yang menarik dari pertolongan ini adalah Tuhan mempertegas bagaimana ia mengambil seseorang menjadi seorang hamba di dalam tugas tanggung jawab pelayanan di dalam kehidupan. Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya bilang menarik? Karena Tuhan mempertegaskan kepada Yeremia bahwa dia layak, dia mampu, dia bisa, ketika dia mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ketika dia mau mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan, ketika dia benar-benar memberi diri untuk dibentuk. Jadi menjadi nabi tidak menjadi hal yang sangat mudah. Bukan hanya sebut bilang nabi saja atau bilang memberitakan firman saja, tetapi menjadi contoh dalam kehidupan kita. Saya mau bilang kita semua ini belajar berproses seumur hidup. Mari kita belajar menerima setiap panggilan Tuhan di dalam kita punya keterbatasan, bukan untuk memundurkan diri kita dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tetapi memacu kita untuk mengingat bahwa kita adalah manusia, kita adalah ciptaan yang dalam keterbatasan kita terus dan terus membutuhkan Tuhan. Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak, Mama, Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak, Mama, Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan menolong dan memberkati kita semua.